Halo, assalamualaikum. Ini adalah smartphone hasil belanja di 11.11 kemarin. Yang jual di harga istimewa, sebetulnya di beberapa marketplace juga. Yang saya temukan pertama di Tokopedia. Sempat dapat yang warna hitam, tapi keburu habis. Kemudian yang warna pinknya juga kemudian habis juga. Di harga Rp4.999.000. Berarti turun 3 juta ya dari harga resminya ketika pertama kali di launching di 799. Dapatnya malah di Lazada dan masih ada warna pink. Jadi saya pikir memang ini worth it sih. Kalau ngelihat harganya sama kan dengan Oppo Reno 4 sekarang, tapi ini nawarin satu yang lebih di mana storage-nya 256 GB, sudah NFC, kemudian juga bodinya metal dengan back cover kaca. Kamera depannya masih naik pakai shark fin gitu. Memang Reno ini salah satu seri Oppo yang agak inkonsisten ya. Ketika ngeluncurin yang pertama, Oppo Reno pakai Snapdragon 710, 6256 memorinya, itu harganya 7999. Dan ada Oppo Reno 10 Time Zoom yang harganya belasan juta dan sempat jadi smartphone buruan ketika drop price ke 6 jutaan ya. Kemudian di seri kedua, Oppo Reno ngeluarin Reno 2 yang pakai Snapdragon 730G, 799 harganya. Lalu ada Oppo Reno 2F yang pakai Helio P70. Berapa ya harganya waktu itu ya? Sekitar 4 atau 5 jutaan. Dan menurut saya kurang menarik karena mirip dengan Oppo K3. Kemudian juga ada Oppo Reno 3 series yang saya nggak tertarik sama sekali buat coba. Entah itu yang Reno 3 atau Reno 3 Pro. Karena sama sekali nggak memberikan yang berbeda ya dari segi desain. Jadi sudah pakai water drop notch waktu itu, nggak pakai pop up atau motorized kamera lagi, nggak pakai shark fin lagi, dan pakai MediaTek Helio P90 kalau nggak salah. Oh ya, dan Oppo Reno 4 itu bagus sih handphonenya, pakai Snapdragon 720G yang di atas kertas malah skor Antutunya lebih tinggi dari 730G. Oppo Reno 4 4999. Kekurangannya di nggak ada NFC doang, sisanya bagus semua menurut saya ya. Sama ini sih, kenapa dikasih tahu ke orang-orang kalau itu framenya logam. Padahal saya coba sendiri itu framenya jelas-jelas bukan logam. Kemudian Oppo Reno 4 Pro dijual di 7999 kayak ini. Tapi sekali lagi dia nggak punya NFC malah. Oppo Reno 4 Pro itu mengandalkan 720G, 8256 memori dan storage-nya. Oh ya, sama dia sudah punch hole kamera dan curve display ya. Kalau ini belum curve display. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini warnanya pink berkabut. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin misty pink 8256. Kita langsung buka aja dulu ya. Nanti kita akan perlu ngecek apakah dia bisa dapat sinyal atau tidak. Karena stok lama mungkin nggak tahu. Oppo daftarin nggak emailnya ke Kemenperin? Harusnya sih daftarin ya. Tapi ada baiknya kita cek aja. Tereng. Di dalamnya, nah ini masih menarik sekali, nggak kayak Oppo Reno 4, sorry, yang packagingnya udah biasa banget. Ini packagingnya panjang seperti ini, dan di sini kita bisa temukan petunjuk penggunaan. Kemudian ini kartu garansinya. Kalau ini masih lengkap nih, kartu garansinya belum disobek karena bukan dari seller yang nurunin harga demi targetnya terpenuhi. Ini dijual oleh Oppo Official Store. Ya, di Lazada saya beli. Ini warna pinknya, nanti kita lihat dulu isi di dalam kotak penjualan. Oh, langsung dapat hard case warna pink juga ya. Memang Oppo Reno series dulu selalu diberi casing bawaan yang pas banget desainnya, karena kan dia punya tempat buat naikin kameranya, jadi harus seperti ini. Oke, saya temuin, bisa lihat di situ nggak? Kalau jahitannya kurang pas, nggak ngikutin garis sedikit aja. Dan ini warnanya cewek banget ya, pinknya soft pastel gini. Lalu di sini ada kepala charger, outputnya 5 volt 4 ampere, jadi 20 watt ya. Ini VOOC 2.0 kayaknya, masih 20 watt dan eksklusif, jadi susah buat nyari aksesoris lainnya. Sebetulnya banyak sih udah sekarang mah ya, kalau dulu masih susah. Karena dia pakai kabel charger biasa, nggak ngangkat VOOC-nya. Harus pakai yang support VOOC lagi. Udah banyak sih kayaknya sekarang ya, tapi kalau nggak salah masih 18 watt kebanyakan. Dan ini masih pakai jack audio 3,5 mm nih, si headset yang disertakannya. Punya aksen warna hijau di situ, hijaunya Oppo. Dan ada kabel data atau kabel charging dengan aksen warna hijau lagi.
Sudah USB Type-C dan aksennya warna hijau lagi ya. Keren. Detail-detail kayak gini yang saya suka dari smartphone. Karena kan kebanyakan sekarang smartphone, bukan kebanyakan, hampir semua sudah ya gitu-gitu aja. Touchscreen, Android, jadinya perbedaannya sebetulnya nggak terlalu banyak. Tapi di packaging, sebetulnya brand bisa ngasih perbedaan lebih. Ini dia SIM tray ejectornya. Kita akan butuh buat nanti nyobain kartunya. Saya beresin meja dulu. Ini dia smartphone-nya, Oppo Reno 2. Punya 5 kali hybrid zoom. Kalau nggak salah sih hybrid zoom berarti campur digital ya. Kameranya 4 di belakang, kamera utamanya 48 megapiksel dengan sensor utama Sony IMX586. Sensor yang sama masih dipakai di Oppo Reno 4 ya. Dan ini punya ultra dark mode 8256 memorinya. VOOC 3.0 ternyata ya. 4000 mAh, VOOC 3.0 itu 20 watt. 6,5 inci AMOLED panoramic screen dan punya ultra steady video. Mantap. Spek wise ini masih mantap banget. Memang prosesornya seri 7 ya. Bukan seri 8, nggak kayak Oppo Reno 10 time zoom. Kemarin katanya di 1111 Oppo Reno 10 time zoom dijual juga di Shopee. Kalau bisa dapetin 6 juta atau maksimal 6 juta setengah sih itu worth it banget ya. Dan kita lihat penampakan dari smartphone-nya. I'm sorry. Ini kelihatan nggak? Di situ ada dent, ya. Nih, ada dent. Padahal ini unit baru loh. Dentnya kelihatan banget. Tuh, kelihatan? Ya, di sini ya. Saya dekatin lagi. Ini dentnya. Sedikit mengecewakan, walaupun harganya sudah turun, tapi nggak seharusnya ada dent seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada tombol volume up, volume down, dan garis antena. Serius dentnya ini kelihatan banget Padahal baru loh. Kemudian kita lihat di sisi atas ada ini kayaknya noise cancellation microphone, dan ini bagian yang bisa ngangkat buat kamera depan sama, oh enggak, LED flashnya udah di sini ya, nggak di modul motorized-nya lagi. Jadi kalau kamu butuh kamera belakang meskipun dengan flash, dia nggak butuh naik si slider kameranya. Kemudian ini kamera belakangnya ada 4, hybrid zoom 5 kali, ultra wide, kemudian apa lagi saya kurang tahu, tapi kayaknya ada telefoto ya. Oke, kita lihat di sisi kanan ada garis antena lagi, SIM tray, kemudian tombol power yang punya aksen warna hijau lagi, keren. Dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang yang agak memanjang, dan garis antena lagi. Garis antenanya total ada 3 ya, dan saya akan munculkan SIM tray-nya. Harusnya sih ini nggak ada slot untuk micro SD ya. Oh, hybrid ternyata. Jadi dual SIM hybrid, masih bisa pakai micro SD tapi mengorbankan slot SIM card kedua yang nano. Kita akan coba nyalakan. Ini udah setahunan berarti ya umurnya. Semoga baterainya masih sehat. Dan saya akan sediakan dulu SIM card buat ngetes sinyalnya ya. Nanti kita kembali setelah saya setup. Oke? A few moments later. Sudah selesai setup dan masih ColorOS 6 ternyata. Kalau saya baca dia ditargetkan untuk dapat Android 11 itu di kuartal 1 2021 ya. Oppo Reno 2 ini. Oke. Dan ini sudah muncul sinyal ya. SIM pertama saya pakai Telkomsel, SIM kedua saya pakai XL, 4G juga ya di SIM card kedua sinyalnya. Kita kembalikan ke yang pertama. Ya, muncul juga 4G-nya. Kita akan lihat about phone-nya. Ini begitu saya pakaiin SIM card Indonesia, dia langsung pilih bahasa Indonesia. Oppo Reno 2, ColorOS-nya 6.1, Android-nya masih Android 9 ternyata. Kemudian dia pakai Qualcomm Snapdragon 730G, 8-core, octa-core, 8GB RAM-nya. Storage tersedia 221 GB dari total 256 GB, berarti kepakai 35 GB, gede ya. Dan security patch Android-nya masih di 5 September 2019. Ini sih harusnya udah dapat software update. Pembaruan perangkat lunak.
Ya, dapat yang masih ColorOS 6.1 681 MB dan naikin security patch-nya ke Desember 2019. Harusnya habis ini dapat lagi ya. Untuk kameranya, video, foto, portrait, ini ultra wide. Lalu ada warna silau, dazzle color ya kalau nggak salah. Kalau di Realme itu namanya Chroma Boost. Rekaman videonya bisa sampai dengan 4K 30 fps ya, nggak bisa pilih fps, tapi kalau Full HD bisa sampai 60 fps. 720p juga sama. Kemudian efek audio, perekaman 3D, fokus suara ini juga ada. Kurangi suara angin juga ada, mantap. Di Oppo Reno ternyata udah ada ya, sama kayak di Oppo Find X2 Pro yang kemarin sempat saya coba, tapi nggak saya bikin reviewnya. Ada mode malam, panorama, mode pakar ini expert mode. Exposure-nya bisa dari 100 sampai dengan 6400 ISO-nya ya. Shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 16 detik, white balance, manual focus, dan ada exposure compensation. Ini adalah pemilihan lensa. Jadi di expert mode bisa pilih ultra wide, lensa standar, sama lensa teleskopis. Oke, telefotonya. Kita keluar dari mode pakar, portrait, video, selang waktu, timelapse seperti ya, ada slow motion, stiker, dan Google Lens. Untuk kamera depan, oke, dia muncul di situ. Sisi belakangnya udah nggak ada ini ya, nggak ada LED flash lagi sekarang. Tuh. Dan untuk kamera depan ini saya pengen lihat videonya maksimal berapa. 1080p sama 720p, tapi nggak bisa pilih frame rate ya. Semuanya di 30 fps. Dan untuk slow motionnya bisa pilih resolusi 1080p atau 720p. Kamera depan loh itu. Kalau kamera belakang kita belum cek untuk ya sama sih, cuma kita nggak tahu frame rate-nya berapa. Biasanya kita pilih frame rate ya, bukan pilih resolusi kalau lagi pengen slow motion, tapi di sini malah pilihnya resolusi. Ada HDR di situ. Lensa makro otomatis ya. Oke, seperti itu. Dan kita bisa lihat ColorOS 6.1 ini belum punya launcher ya, jadi semuanya ditumpuk aplikasinya dan cukup banyak bloatware-nya. Ada GNT, Babe, Lazada, Baca Plus, Solup ini buat edit-edit video. Ini dari Oppo-nya sih, nggak bisa dibilang bloatware juga. Ada Opera, Web Novel, Babe-nya bisa di-uninstall nggak ya? Info aplikasi, bongkar. Oh bisa, mantap. Wishing, TikTok, dan Vova. Lumayan banyak bloatware-nya. Oke, seperti itulah dia unboxing dari Oppo Reno 2 di tahun 2020 akhir. Berarti udah setahunan ya. Saya dulu datang ke acara launchingnya di Jakarta. Dan waktu itu saya komplainnya cuma satu sih, warnanya cuma ada hitam sama pink. Pengennya ada hijau kayak Oppo Reno pertama ya, tapi ternyata nggak ada juga. Dan ini pinknya sebetulnya nggak terlalu kelihatan pink, rada-rada putih. Tapi kalau pakai case-nya jadinya cewek banget ya. Ini baru pink banget nih casingnya. Satu yang disayangkan dari pembelian kali ini tadi ya, dentnya. Kelihatan banget dentnya. Sorry, kita dekatkan lagi. Ini dent. Ya, kelihatan ya dentnya ya. Padahal ini handphone baru, semuanya kelihatannya baru. Plastiknya masih terpasang semua, segelnya juga ada. Tapi ada dent, mungkin waktu diproduksinya malah. Saya nggak tahu apakah saya akan komplain ke Lazada karena ada dent ini. Tapi ya nantilah, saya update mungkin di sosial media jadinya gimana. Yang jelas sebetulnya tanpa dent itu ini menurut saya worth the money juga. Meskipun levelnya worth-nya itu masih ya nggak semenarik Oppo Reno 10 Time Zoom yang 6 jutaan ya. Karena ini masih pakai Snapdragon seri 7, nggak seri 8.
dan juga tidak sampai 10 kali zoomnya. Tapi kalau dibilang kameranya bagus, harusnya karena pakai sensor Sony IMX586 48 megapiksel, ada OIS-nya juga, harusnya ini bagus ya. Nanti kita coba lah untuk video. Iya bentar, kalau ini di retur, kalau gara-gara dent mungkin nggak ada reviewnya, tapi nanti tunggu aja apakah ada review atau tidak ya. Saya rada-rada bete sedikit jadinya gara-gara dent itu. Sudah, kita tutup saja video unboxingnya di sini. Inilah Oppo Reno 2 yang sudah turun harga banyak, 3 juta lebih, bahkan 3.400.000 apa 3.300.000 turun harganya. Kalau kamu tertarik, saya akan coba carikan linknya yang masih ada, karena beberapa hari setelah 11.11 masih ada stoknya di Lazada. Tapi terakhir kemarin saya waktu ngecek resinya ini di Lazada, saya coba cari stoknya lagi, habis. Tapi saya akan coba carikan buat kamu yang tertarik juga link pembeliannya, kalau enggak link ke Oppo Official Store di berbagai marketplace, saya akan taruh ya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video yang panjang ini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.